Shalom, berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan singkapkanlah firman bagi kami, agar kami memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terbaca dari Kidung Agung pasal 2, ayatnya yang ke-14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan firman di hari ini saya memberikan tema, dengarlah suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Pemirsa channel Klavo Sukacita, kitab Kidung Agung merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, yang di dalamnya dia mengungkapkan rasa cintanya, rasa kasihnya, tapi juga kerinduannya kepada kekasihnya, kepada tambatan hatinya, yang kemudian di dalam kitab ini kita akan dapati banyak kata-kata indah, kata-kata mesra, kata-kata pujian, kata-kata pengagungan yang disampaikan dari Salomo kepada kekasih hatinya. Tetapi bukan cuma sekedar antara manusia dengan manusia. Salomo mengungkapkan hal tersebut. Di dalamnya juga merupakan ungkapan rasa cinta, rasa sayangnya kepada Allah. Atau di dalamnya merupakan sebuah kisah cinta kasih yang menjadi dasar antara Allah dan manusia. Allah digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan manusia adalah mempelai perempuan. Yang di dalamnya melalui bacaan kita dapati bahwa Allah dalam hubungannya dengan manusia dan manusia dengan Allah, cinta itu menjadi dasar yang mengikat dan mempersatukan. Cinta itu menjadi dasar yang mengokohkan sebuah hubungan. Dan cinta itu pula yang menjadi dasar keyakinan atau kepercayaan antara Allah dan manusia. Perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Mempelai perempuan dalam kerinduannya kepada Allah, atau jemaat atau umat Tuhan dalam kerinduannya kepada Allah, rindu bukan saja kehadiran Allah, tetapi rindu juga untuk mendengar suara Allah, mendengar suara Tuhan. Dan yang dari suara itu adalah sebuah kekuatan yang diberikan secara khusus bagi umat Tuhan di dalam menjalani dan menapaki hari-hari kehidupan. Dan karena itu mendengar suara Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Itu adalah sesuatu yang wajib. Dan dari suara itu kita tahu apa yang menjadi tujuan kita untuk ada di dalam dunia ini. Dari mendengar suaranya itu juga adalah merupakan perintah-perintahnya, itu adalah merupakan ajaran-ajarannya, didikan-didikannya, supaya mempelai perempuan yaitu jemaatnya mengetahui, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu adalah sesuatu yang tadi saya sampaikan yang sangat penting dan utama, sebab itu adalah merupakan dasar bukan saja cinta, tetapi juga apa yang mendasari cinta itu. Supaya cinta itu bertumbuh, maka harus ada komunikasi yang harus terjalin di dalamnya, sehingga tidak hanya satu yang aktif, satunya pasif, tetapi harus ada interaksi antara satu dengan yang lain. Allah menyampaikan apa yang menjadi perintahnya, manusia mendengarnya, dan lalu kemudian meresponi ucapan Allah itu dengan melakukan perintah itu di dalam kehidupan manusia. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6,
Ini adalah sesuatu yang penting dalam mendengar suara Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini yang akan kita dapat ketika kita mendengar suara Tuhan. Dengan mendengar suara Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita. Dan dengan mendengar suara Tuhan, bukan saja kita tahu apa yang Tuhan punya tujuan bagi kita, lebih daripada itu, kita melakukannya dan berkat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, mari kita memberi telinga kita mendengar suaranya. Tajamkan indera rohani kita dengan intuisi, kita mendengar suara Tuhan berbicara bagi kita. Mendengar suara Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Mendengar suara Tuhan supaya kita melakukannya tepat seperti yang Dia nyatakan bagi kita dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan akan terus mengiringi langkah hidup kita di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di hari ini. Biarlah kami terus memiliki hati yang selalu rindu untuk mendengar suara-Mu, sebab disitulah kekuatan kami. Dengan mendengar suara Tuhan, kami tahu apa yang Tuhan kehendaki harus kami jalani dan lakukan dalam kehidupan kami. Sertai dan pimpin kami, jaga langkah kami. Terpuji nama Kristus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.